Tahun berganti, seri bertambah, tapi apakah Note yang baru selalu lebih baik dari Note yang lama? Di tangan kiri saya ada seri lama nih, Redmi Note 14 yang rilis Januari 2025. Di tangan saya ada jagoan baru, yaitu Redmi Note 15 yang rilis di bulan Januari 2026. Sekilas kalau dipikir dan dilihat, perubahannya sangat nyata dari segi layar, body, mungkin bentuk kamera yang kalian inginkan juga. Tapi Xiaomi ada menyembunyikan nih, ada beberapa fitur yang disunat, dipotong, bahkan dihilangkan karena adanya atau perubahan rombakan yang besar-besaran. Itu juga bikin saya kecewa sih. Nah, di video kali ini kita akan lihat apa saja yang dipangkas dan apa aja yang hilang. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Siapin kopi kalian ya, karena kita akan bahas tuntas kedua HP ini. Apakah Redmi Note 15 menjadi pilihan yang sangat worth it, atau mending ambil Redmi Note 14 aja karena menjadi sebuah harta karun di tahun ini. Jadi pastiin buat kalian nonton sampai akhir ya. Kita masuk ke bagian yang paling kelihatan perubahannya, yaitu fisik dan layar. Redmi Note 14 lahir dengan desain yang flat atau layarnya itu flat, datar. Bezelnya tergolong yang tebel sih untuk ukuran tahun 2026. Tapi materialnya itu lumayan sama lah, plastik juga. Dan perlindungan Gorilla Glass 5 di layarnya ini lebih tangguh ketimbang yang baru. Ketahanan air dan debunya juga masih di IP54. Nah, masuk ke Redmi Note 15. Ini Xiaomi beneran mendengarkan omongan customernya sih. Karena tadi saya bilang kan kalau bezelnya Note 14 itu tebel. Sedangkan di Note 15 ini dia tipis banget. Mungkin karena penggunaan layar yang curve ya, layar lengkung. Jadi seakan-akan bezelnya itu tipis. Bodinya masih sama, pakai plastik di bagian belakang, tapi sertifikasi ketahanan debu dan airnya itu naik jadi IP64. Sayangnya, untuk proteksi layar, Xiaomi tidak menyebutkan Gorilla Glass, melainkan menggunakan kaca stretch drop resistant glass yang biasa aja. Lalu, mana yang lebih enak? Buat kalian yang doyan ngegame sampai pagi dan begadang, layar flat 6,67 inch di Redmi Note 14 jelas lebih nyaman. Jari nggak gampang kepleset atau ghost touch saat lagi intense war di Land of Dawn. Tapi kalau kalian cari HP yang kelihatan mahal pas ditaruh di atas meja kafe, layar lengkung Redmi Note 15 pemenangnya. Keduanya sama-sama punya refresh rate 120Hz yang mulus dan panel AMOLED yang manjain mata. Masuk ke dapur pacu, ini bagian yang unik nih. Redmi Note 14 ini diotaki dengan MediaTek Helio G99 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer. Sedangkan Redmi Note 15 yang menggunakan penerusnya, yaitu MediaTek Helio G100 Ultra yang juga berfabrikasi 6 nanometer. Jujur, kalau dikatakan upgrade ya upgrade tapi nggak upgrade. Ya itu, ngerti nggak sih kalau G99 ke G100 tuh perubahannya nggak begitu kentara. Karena ya balik lagi, G99 sendiri kan sudah mumpuni banget nih. Kalian mau scrolling, mau gaming, mau apapun multitasking, HP di chipset di Redmi Note 14 ini udah mumpuni banget. Terus disematkan ke Redmi Note 15 yang upgrade tadi. Kalau ditanya performanya gimana ya mirip-mirip sebenarnya. Jadi kalau menurut kalian itu upgrade atau enggak? Sistem operasinya gimana? Redmi Note 14 rilis dengan Android 14 bawaannya. Tapi tenang aja karena HP itu tuh udah dapat update ke HyperOS 2. Ditambah jaminan security patch sampai 6 tahun ke depan. Keren kan? Lama loh itu. Nah, sang Redmi Note 15 ini langsung ngegas dengan Android 15 HyperOS dari dalam kotaknya nih, HyperOS 2. Tapi ya sekarang kan Android 16 ya. Juga sama-sama pakai HyperOS 2 kok. Rumornya Note 15 bakal dapat jatah 4 kali Android update. Jadi buat investasi jangka panjang keduanya aman lah ya. Tapi ada satu hal yang bikin saya agak menghela nafas nih. Keduanya masih menggunakan pembacaan memori
bertipe UFS 2.2 ya, setidaknya untuk UFS lah ya. Untuk standar tahun 2026 ini jujur itu agak kerasa kurang ngebut sih, apalagi di harga yang keluar kan mendekati 3 jutaan ya. Jadi untuk copy paste file besar seperti video besar ya begitulah. Oke, sekarang waktunya kita ngomongin angka. Setelah denger spek layarnya tadi kan, kira-kira selisih harganya tuh berapa sih antara Redmi Note 14 dengan Redmi Note 15? Ini Redmi Note 14 nih makin menggoda nih untuk harganya. Varian 8128 itu ada di angka 2,2 jutaan. Terus kalau mau ambil yang lebih lega di 8256 harganya di 2,4 jutaan. Harganya nggak begitu jauh dari tahun lalu ya, karena RAM sama storage lagi mahal kan. Bandingkan dengan harga launching Redmi Note 15, varian terendahnya itu di RAM 6GB 128 itu dibanderol dengan harga 2,599. Varian 8128 itu di angka 2,899. Dan varian tertingginya itu di 8256 menyentuh 3 juta lebih dikit, 100 ribuan. Kalian bisa lihat selisihnya nggak? Itu varian 8256 tuh mencapai 700 ribu rupiah loh untuk selisihnya. Penambahan 700 ribu ini sepadan nggak sih? Oke, kita akan cek selanjutnya adalah sektor kamera dan baterai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diaktifin dulu biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duoge ID. Dan buat kalian yang penasaran sama HP apa lagi, bisa komen aja di bawah. Nanti kita hadirin dan usahain buat kalian. Kita bahas kameranya dulu ya. Keduanya itu kompak pakai resolusi 20 megapiksel untuk kamera depan. Ya, sama kan? Dan kamera utamanya pun juga sama di 108 megapiksel. Terus ini sih sebenarnya teman-teman yang saya agak raguin karena adanya penurunan. Di Redmi Note 14 ini kan 108 MP-nya itu ditemenin sama dua lensa tambahan, yaitu makro 2 MP dan depth 2 MP. Totalnya ada 3 kamera nih di bagian belakang. Sedangkan di Redmi Note 15 sendiri terlihatnya nih ada 4 lingkaran kan. Tapi isinya tuh sebenarnya kamera utamanya 108, terus ada 2 MP untuk deck, satunya flash, satunya dummy. Jadi nggak ada kameranya. Nah ini yang saya rasa malah downgrade, ada sesuatu yang gimana gitu. Walaupun memang lensa makro di Redmi Note 14 ini jarang dipakai, tapi kalau dihilangin kan ya terasa ada yang hilang kan. Sekarang kita beralih ke ketahanan daya. Buat kalian yang sering begadang nyusun skripsi yang entah kapan selesainya, HP ini tuh biasa aja sebenarnya karena kapasitasnya kan cuma 5500 mAh kan. Redmi Note 14 sendiri juga pakai pengecasan di 33 watt. Ini standar yang tahun lalu sih sebenarnya. Kalau ditanya untuk 2026 gimana bang? Ya jatuhnya sekedar cukup aja. Sebagai jawabannya, Redmi Note 15 ini menaikkan kapasitas baterainya jadi 6000 mAh. Ini sebenarnya agak gimana sih? Karena untuk tahun 2026 dia tuh kayak berasa
HP lain berapa mAh ya? 6 ribuan. Oh ya udah kita kasih 6.000 mAh gitu aja kalanya. Ya udahlah ya. Namanya juga Redmi kan. Pengecasannya juga masih sama di 33 watt juga. Untuk urusan baterai sehari-hari gimana? Ya tetap biasa aja sih. Signifikan atau enggak yang bagaimana-bagaimana juga. Jadi kalau menurut pribadi, kalian yang cari baterai badak atau ketahanan yang lebih lama, kayaknya seri Redmi ini skip aja deh. Lanjut ke bagian yang mungkin menjadi penentu buat banyak orang, yaitu kualitas audionya. Kalau Redmi Note 14 ini saya bilang ada unggulnya sih, karena dia masih menempatkan audio jack 3.5. Speakernya juga masih stereo atau sudah stereo. Sedangkan di Redmi Note 15 ini kan speakernya memang stereo tapi menghilangkan audio jack 3.5. Untuk suaranya gimana? Jujur, saya lebih suka ke Redmi Note 15 sih ketimbang di Redmi Note 14. Bahkan saya juga udah bandingin dengan beberapa HP di kelasnya juga. Untuk kualitas suaranya menurut saya Redmi Note 15 ini tuh lebih bass, lebih keluar untuk low-nya. Jadi saya dibilang satu hal yang bisa saya banggakan sih audio dari Redmi Note 15 ini sih. Untuk keamanan, dua-duanya udah modern juga sih. Pakai sensor fingerprint di bawah layar atau kita sering sebutnya kan under display. Sensor lainnya juga komplit lah ya. Mulai dari accelerometer, gyroscope, hardware yang bisa buat main PUBG loh. Proximity sampai kompas semuanya ada di kedua HP ini, baik di Redmi Note 14 maupun di Redmi Note 15. Urusan konektivitas juga aman loh. NFC tersedia, Bluetooth-nya juga sama-sama pakai versi 5.3. Tapi ini yang bikin saya sedih, seperti yang tadi saya mention, Redmi Note 14 ini masih mempertahankan fitur legendaris yaitu audio jack 3,5 mm. Ini tuh salah satu alasan kenapa HP ini sangat saya rekomendasikan karena fleksibilitas audionya yang luar biasa. Tinggal colok earphone kabel tanpa mikir delay pas ngegame. Dan ya seperti yang saya bilang juga, Redmi Note 15 ini tuh udah menghilangkan audio jack 3,5 mm. Kalian itu dipaksa buat main pakai TWS atau dongle converter lah minimal. Ini kemunduran yang sangat disayangkan sih buat seri menengah yang biasanya merakyat. Oke, kesimpulannya mending beli yang mana? Pilih Redmi Note 14 jika kalian adalah gamers yang butuh layar flat mulus, budget kalian terbatas di 2 jutaan awal, dan nggak bisa hidup tanpa audio jack 3,5 mm. Mengingat chipset Helio G99 Ultra yang masih sangat mumpuni dan tangguh nih di tahun ini, HP ini itu adalah opsi yang jauh lebih value for money untuk saat ini. Pilih Redmi Note 15 jika kalian itu memprioritaskan penampilan mewah berkat layar curve yang bezelnya itu kelihatan bener-bener tipis. Butuh ketahanan debu dan air yang lebih baik dengan IP rating tuh IP64. Serta butuh ketahanan baterai yang ekstra sedikit sih di 6.000 mAh dan bisa nemenin nugas seharian. Selisih harga 700.000 yang kalian bayarin itu untuk desain elegan dan masa pakai baterai yang sedikit lebih panjang. Keputusannya balik lagi sih ke kalian karena ya uang kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.